Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 737-740. Jatuh dari langit. Bab 737, Bewicet. Pemimpin kanibal itu penuh dengan ketakutan. Melihat Landen Sen jatuh dari langit, dia menebas dengan pisau, membuatnya takut dengan cepat mengeluarkan bel kuningan di pinggangnya dan menggoyangkannya dengan putus asa. Dentang-dentang. Mayat di atas kayu segera berdiri, matanya yang merah menyala tiba-tiba, dan dia bergegas menuju Landen Sen. Landen Sen sudah bersiap, dan menebas mumi itu dengan pisau. Ding! Bunyi tabrakan logam terdengar, dan pisau singi jatuh di bahu mumi, seolah memotong besi. Kali ini, Landen Sen akhirnya memotong dan melukai mumi, meskipun hanya noda darah hijau yang terpotong di kulitnya. Mayat itu meraung tajam dan meraih Landen Sen dengan cakar. Landen Sen mengatur Singi Dao dan bertarung dengan mayat. Ciji Laru! Teriak pemimpin kanibal yang terluka itu. Sekelompok kanibal asli juga mengaum di Landen Sen. Dua gangguan Landen Sen juga melukai para dewa yang mereka puja dan membuat para kanibal asli di pulau itu sangat marah. Kelompok kanibal asli, dipersenjatai dengan parang atau kapak, menebas ke arah Landen Sen. Banyak orang juga membawa lembing dan melemparkannya ke Landen Sen. Landen Sen tidak menghindar dan berkedip, menjalankan tulisan suci ajaib. Tiba-tiba, angin kencang tiba-tiba naik di sekitar Landen Sen, dan seluruh orang tampaknya mengenakan baju besi badai. Setiap helai angin di sekitar Landen Sen setajam pisau. Sen Zhaojing menerobos ke lantai 5, Landen Sen dapat menginspirasi ki yang melindungi tubuh, ofensif dan defensif. Para kanibal asli yang berlari maju dengan senjata tersapu oleh angin di luar Landen Sen, dan seluruh tubuh mereka diledakkan, berlumuran darah, seolah-olah mereka telah bolak-balik oleh belasan pisau. Lembing terbang itu juga dipelintir menjadi serbuk gergaji oleh penjaga tubuh Landen Sen. Para kanibal begitu ketakutan sehingga mereka mundur, wajah mereka menunjukkan ketakutan. Landen Sen dalam suasana hati yang baik, Sen Zhaojing terlalu NB. Seperti yang diharapkan, tuannya benar. Meskipun Sen Zhaojing sangat sulit untuk berkultivasi dan persyaratan untuk kultivasi sangat menuntut, selama mencapai tingkat kelima, kekuatan teknik ini mulai meningkat tajam. Layak untuk menjadi teknik surgawi, Landen Sen sudah merasakan keunggulan Sen Zhaojing. Kekuatan menyerang mumi begitu kuat sehingga Landen Sen tidak berani berdiri dan membiarkannya bertarung, tetapi pada dasarnya tidak ada tekanan lagi. Dengan ki pelindung tubuh, bahkan jika Landen Sen ditabrak mumi, dia tidak tahan dengan cedera serius. Minum. Landen Sen mengeluarkan minuman rendah, dan energi sejati hitam di dantian menyembur keluar, menuangkan Singi Dao. Memulai serangan sengit, Landen Sen melakukan 7 pembunuhan. Boom! Pedang ki disertai oleh gelombang besar udara, seperti harimau hutan gunung yang meraung, dan pasir dan dedaunan di sekitarnya terbang dan melemparkan. Mumi masih menggunakan tinju, telapak tangan, kaki, dan cakar, meskipun serangan itu keras, Landen Sen terpaksa mundur langkah demi langkah. Landen Sen hanya ingin menggunakan pertarungan dengan mumi untuk memverifikasi kekuatannya sendiri. Melihat bahwa itu hampir sampai, Landen Sen tidak akan bermain lagi, dia sangat puas dengan kekuatannya saat ini. Dibandingkan dengan periode sebelumnya di tengah pertanyaan, itu adalah dunia yang berbeda. Boom! Landen Sen mengeluarkan pisau ki, dan mumi itu ditembak dan terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, sosok Landen Sen melintas, datang ke kepala kanibal dengan bulu, dan meraih lonceng kuningan di tangannya. Pemimpin kanibal itu gemetar ketakutan dan merangkak mundur selangkah demi selangkah. Landen Sen memandang jam kecil itu sejenak, tidak ada bedanya dengan jam kuningan antik biasa, kecuali bahwa selembar kertas jimat disisipkan di bagian belakang jam kecil dengan pola-pola misterius yang diukir di atasnya. Melihat tanpa alasan, Landen Sen mencoba mengocoknya sendiri. Dentang-dentang. Begitu bergetar, mayat itu bangkit dari tanah dan bergegas menuju Landen Sen dengan cepat. Landen Sen dengan cepat mengangkat pedangnya untuk menangkis. Kali ini dia membunyikan bel, tetapi mayat itu masih menyerangnya. Tampaknya target mumi tidak ada hubungannya dengan siapa yang mengguncang bel.
Setelah berkelahi sebentar, Landon Sen menemukan bahwa mumi bergerak lebih dan lebih lambat. Dia mencoba mengguncang jam kecil lagi, dan tindakan mayat tiba-tiba menjadi cepat lagi. Itu dia. Landon Sen perlahan-lahan menguasai pintu. Setelah bel kecil itu tidak terguncang untuk waktu yang lama, mumi itu perlahan-lahan berhenti bergerak dan jatuh ke tanah, tidak bergerak. Melihat bahwa mumi itu benar-benar sunyi, Landon Sen memasukkan Xiao Zong ke dalam dompetnya, dan kemudian melirik ke arah pemimpin kanibal. Alasan mengapa mumi itu hanya menyerang dirinya sendiri sebagian besar adalah perintah yang dikeluarkan oleh pemimpin kanibal. Melihat mata gelap Landon Sen, pemimpin kanibal sangat ketakutan sehingga dia bangkit dan ingin melarikan diri ke hutan. Landon Sen dengan santai membelah udara pisau, dan menembus pemimpin kanibal, tubuhnya terbagi dua, darah berceceran. Melihat bahwa pemimpin mereka terbunuh, penduduk asli kanibal di sekitarnya sangat takut sehingga mereka kehilangan baju besi mereka dan meninggalkan baju besi mereka dan melarikan diri di sekitar. Landon Sen tidak repot-repot mengejarnya, dan sebaliknya mempelajari mumi itu. Mayat hitam ini sangat kurus, itu memang kerangka manusia. Setelah pertarungan, kulit mayat kering itu sedikit terluka, tetapi Landon Sen menemukan bahwa luka-luka ini perlahan-lahan sembuh. Mumi ini benar-benar dapat pulih dari lukanya. Ketika Landon Sen terkejut, dia mulai dengan hati-hati mengamati tubuh mumi ini. Segera, ia menemukan bahwa otak mumi itu terjebak dengan mantra dengan pola yang rumit dan misterius. Kertas itu hitam dan tidak terlalu mencolok. Permukaan jimat juga mengungkapkan sedikit aura, yang tampaknya memiliki fungsi menekan hantu. Landon Sen memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Dia ingin merobek kertas rune ini dan melihat apa yang akan terjadi. Lakukan saja, Landon Sen merobek mantra di otak mumi. Dalam sekejap, angin suram bertiup dari otak mumi, tanpa peringatan, membuat seluruh tubuh Landon Sen ngeri. Saya melihat sejumlah besar gas putih meluap dari otak mayat kering dan tersebar ke udara. Landon Sen mengisi matanya dengan energi sejati, seolah melihat ratusan hantu menjerit di udara. Ternyata benar-benar ada orang bodoh di dunia ini. Landon Sen kaget, dan segera mengenakan mantra lagi. Hanya di ruang pernafasan, ratusan hantu meluap dari kepala mayat yang sudah kering itu, dan yang keluar hanyalah hantu manusia, binatang tidak punya jiwa, hanya jiwa. Kanibal ini telah membunuh banyak orang, Landon Sen diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Mayat kering ini sebenarnya adalah artefak suci yang diwariskan oleh para kanibal sejak zaman kuno. Setiap kali mereka membunuh atau membunuh binatang, para kanibal akan mengorbankan jiwa mayat ke mayat kering melalui upacara. Pulau ini sering dikunjungi sepanjang tahun, sebagian besar turis dan penjelajah yang melakukan perjalanan sendiri. Orang-orang yang datang ke pulau itu sebelumnya, kecuali mereka yang melarikan diri, semuanya menemukan tangan kanibal yang beracun. Setelah akumulasi sejarah, akan ada banyak hantu. Mungkin retribusi. Hantu-hantu di udara tersebar di sekeliling, seperti binatang buas yang mengkanibal orang, menerkam kanibal asli di pulau itu. Landon Sen melompat ke pohon besar. Dia sudah melihat beberapa orang pribumi berkedut di seluruh dan jatuh ke tanah. Mereka tampak jahat, berbusa di mulut mereka, menggeliat di tanah, berteriak seperti orang gila. Tak lama kemudian, penduduk asli mulai mengalami halusinasi parah, dan tubuh mereka menderita demam tinggi. Bab 738, Iam Gos. Ini adalah gejala kejahatan. Ada desas-desus seperti itu di desa rakyat. Misalnya, ketika orang pergi ke kuburan untuk menyapu makam, ada banyak tabu. Jika mereka menyentuh tabu tertentu atau menunjukkan rasa tidak hormat kepada almarhum, mereka terutama rentan terhadap demam dan kedinginan ketika mereka kembali. Kejahatan itu tidak buruk, hanya saja fungsi tubuhnya tidak teratur. Demam biasa adalah adil, dan dapat diobati sesuai dengan metode ilmiah. Orang-orang yang melompat ke peri besar pada dasarnya pembohong, tetapi tidak mengesampingkan bahwa memang ada beberapa orang tinggi yang dapat mengusir kejahatan dan menghindari kekotoran, tetapi orang-orang tinggi itu tidak repot-repot menjadi peri besar atau sesuatu. Hantu-hantu yang terbang sangat kotor karena mereka telah dibesarkan dalam mayat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hantu tidak mampu membunuh orang, tetapi mereka bisa memengaruhi roh orang. Hantu-hantu kotor ini, begitu mereka menerkam orang, mereka bisa membuat orang sangat jahat. Ini secara langsung dapat menyebabkan gangguan fisik tingkat tinggi, demam tinggi tidak akan hilang,
dan dalam kasus yang parah, bahkan dapat secara langsung merangsang otak dan membuat orang menjadi neurotik. Melihat penduduk asli di pulau itu berubah menjadi orang gila, Landon Sen juga sedikit terkejut. Hal-hal yang haram ini benar-benar melumpuhkan. Hantu-hantu ini tidak hanya menerkam penduduk asli di pulau itu, tetapi beberapa hantu bahkan mencoba menerkam Landon Sen. Landon Sen dikelilingi oleh ki hitam, dan hantu itu tampaknya takut dan segera pergi. Hantu-hantu ini, melayang paling lama selama beberapa hari, akan menjadi ketiadaan. Setelah melihat bahwa hantu itu tidak melukai dirinya sendiri, Landon Sen mengalihkan perhatiannya ke mumi. Alangkah baiknya jika dia bisa mengendalikan mayatnya sendiri. Ketika dia bertarung dengan mati-matian dengan orang lain di masa depan, benda ini pasti pembunuh. Tetapi mayat kering tidak bisa dimasukkan ke dalam tas penyimpanan dan termasuk dalam kategori makhluk hidup. Landon Sen tidak bisa membawa hal yang begitu mengerikan bersamanya. Jika mayat ini tiba-tiba menjadi hidup dan menyerangnya, itu akan curang. Landon Sen pertama-tama menyembunyikan mumi di suatu tempat, dan kemudian mulai mengunjungi pulau itu. Karena mungkin ada benda-benda seperti mayat di pulau itu berarti bahwa tempat ini pasti tidak biasa. Landon Sen melompat maju, menggunakan langkah cahaya ajaib, berlari dengan kecepatan tinggi di atas hutan, memperhatikan area yang aneh. Tidak lama kemudian, Landon Sen menemukan sebuah gua di tengah pulau, yang tampaknya menjadi liang. Sekelompok kanibal asli melarikan diri ke gua, dan banyak orang juga menjulurkan kepala, melihat hantu-hantu yang melayang di luar gua dengan panik. Beberapa hantu di langit telah berkeliaran di luar gua, tetapi mereka hanya tidak memasuki gua, seolah-olah ada sesuatu di dalam gua yang membuat mereka takut. Landon Sen menyipitkan matanya, merasa sedikit aneh. Dia segera berjalan untuk melihat apa yang terjadi. Penduduk asli suku kanibal terkejut ketika mereka melihat Landon Sen mendekat dan berlari ke gua satu demi satu. Landon Sen terbang ke dalam lubang. Gua itu sangat biasa, dan dinding batu di sekitarnya ditutupi dengan lapisan lumut yang tebal. Sekilas, tidak ada kelainan. Landon Sen memegang Xingyu Dao di tangannya dan berjalan ke gua. Gua itu sangat panjang dan sempit, dan sangat bergetar, berliku dan berliku, seolah-olah mengarah langsung ke tanah. Semakin saya berjalan, lingkungan di sekitarnya berubah, dan dinding batu di sekitarnya menjadi batu giok, dengan jejak penciptaan buatan yang jelas. Ketika sampai di ujung, jalan di depan diblokir oleh gerbang batu. Sekelompok penduduk asli memeluk kepala mereka dan menyusut serta menggigil. Tampaknya ada sesuatu di simen, orang-orang pribumi ini lebih suka mati daripada masuk. Landon Sen melangkah maju, dan banyak penduduk asli kanibal berlutut dan bersujud kepada Landon Sen satu demi satu, tampaknya memohon belas kasihan. Landon Sen terlalu malas untuk repot dan berjalan lurus ke depan. Gerbang batu sangat besar, sekitar 3 meter, dan sejumlah besar batu ditumpuk di luar, menghalangi gerbang batu. Landon Sen merasa sangat aneh, melangkah maju dan mengeluarkan batu yang menghalangi simen. Semua penduduk asli kanibal menjerit ngeri, seakan memberitahu Landon Sen untuk tidak membuka gerbang batu. Dua penduduk asli kanibal bahkan memeluk paha Landon Sen. Pergi. Landon Sen mengerutkan kening dan menendang ke samping keduanya. Dia juga merasa agak aneh, apa yang ada di gerbang batu ini. Setelah tiba di tempat ini, Landon Sen tidak punya alasan untuk berhenti. Setelah beberapa saat, Landon Sen membersihkan semua batu yang menghalangi simen dan mendorong simen terbuka. Ketika penduduk asli kanibal di sekitarnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi bersahaja karena ketakutan, dan mereka menoleh dan melarikan diri. Bum bum bum. Landon Sen mendorong membuka gerbang batu yang berat. Begitu simen mendorong cangkir, Landon Sen menemukan sejumlah besar ular, kalajengking, kadal berbisa, kelabang dan serangga beracun lainnya bergegas keluar dari simen. Landon Sen terkejut dan segera menjalankan Sutra Senzao. Banyak angin geng berkeliaran di sekitarnya, meluncurkan ki geng yang melindungi tubuh. Beberapa serangga beracun di dekat Landon Sen langsung ditumbuk oleh angin penjaga tubuh. Meski begitu, sejumlah besar serangga beracun kehabisan simen. Landon Sen yakin bahwa dia tidak peduli dengan serangga beracun di sekitarnya lagi, dia berjalan menuju simen. Masih ada sebuah gua di simen, tetapi gua itu penuh dengan serangga beracun. Tidak heran kanibal itu tidak mau masuk ketika mereka mati.
Orang-orang biasa dapat digigit oleh serangga beracun dalam beberapa menit ketika mereka mencapai tempat seperti itu. Landon Sen memiliki ki pelindung tubuh, dan serangga beracun itu tidak bisa mendekat. Mengambil napas dalam-dalam, dia jelas bisa merasakan kesegaran di sini sangat kaya. Landon Sen menjadi semakin ingin tahu, tetap waspada sepanjang jalan, dan berjalan menuju kedalaman gua. Gua itu mengarah sampai ke tanah, berliku dan sangat curam. Setelah berjalan hampir beberapa kilometer, saya akhirnya mencapai bagian terdalam gua. Di dalamnya ada ruang batu dengan ruang besar, sekitar 300 meter persegi. Udara segar di ruang batu sangat kaya, bisa dikatakan sangat kaya, napas dalam-dalam bisa menyegarkan orang. Landon Sen melihat sekeliling dan terkejut. Ini adalah area yang paling sentral dari tambang batu roh yang sebelumnya ditemukan di dasar laut. Apakah bisa digali secara artifisial? Luar biasa. Selain udara jernih yang kuat, bau di ruang batu tidak begitu baik, dan ada banyak kotoran serangga beracun yang mengeluarkan bau busuk. Di antara ruang batu serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya, ada platform batu giok putih di mana cermin biru diabadikan. Di dekat platform batu, sebuah kerangka sedang duduk di sana. Dua hal sangat mencolok. Landon Sen melangkah maju dengan hati-hati. Pertama-tama dia memandangi cermin itu, hanya cermin perunggu biasa dengan jejak patina di atasnya, seolah-olah tidak ada yang istimewa tentang itu. Setelah melihat ke cermin, Landon Sen mengalihkan pandangannya ke kerangka itu, dan setelah beberapa pandangan, dia menemukan bahwa tidak ada yang istimewa. Ini harusnya Wu Xiu sebelum hidupnya, mengapa dia mati di gua? Landon Sen bergumam pada dirinya sendiri. Apakah aneh mati di gua? Kerangka itu membuka rahangnya, dan dia mulai berbicara. Suara tiba-tiba ini membuat kulit kepala Landon Sen mati rasa karena ketakutan. Dia mengepalkan Singhi Dao di tangannya dan melangkah mundur beberapa langkah. Kamu laki-laki atau hantu? Landon Sen menatap kerangka tengkorak di depannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak di dalam hatinya. Meskipun dia biasanya terlalu berani, detak jantungnya masih meningkat ketika dia melihat hal yang aneh. Itu hantu, kerangka itu berkata dengan ringan. Landon Sen tertegun sejenak, mengapa hantu ini berbeda dari yang dia bayangkan, jadi dia hanya mengakui bahwa dia adalah hantu. Bab 739, Yuyang Mirror. Aku tidak bisa melihat apa-apa, tetapi apakah kamu manusia atau hantu? Tanya Skull retoris. Tentu saja itu manusia. Kamu. Kenapa kamu masih bisa bicara? Tanya Landon Sen dengan gugup. Ketika orang-orang mengajukan pertanyaan kepada hantu, Landon Sen selalu merasa sedikit tidak normal, tetapi dia benar-benar ingin tahu di dalam hatinya. Dia tidak pernah mengalami hal yang aneh. Karena aku bukan hantu biasa, kata skeleton. Lalu apa yang kamu? Landon Sen sedikit bingung. Lebih tepatnya, aku harus menjadi boneka. Skeleton menghela nafas. Wayang. Landon Sen bahkan lebih terkejut, bertanya-tanya, lalu mengapa kamu? Skeleton berkata, nak, melihatmu masuk ke sini, kami juga ditakdirkan, aku akan menceritakan sebuah kisah. Tolong bicara, kata Landon Sen segera dengan kedutan matanya. Skeleton menceritakan masa lalu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, ada seorang seniman bela diri di dunia. Dia secara tidak sengaja mendapatkan sebuah buku rahasia kuno tentang boneka. Sejak itu, dia telah di luar kendali dan mengabdikan upaya hidupnya untuk mempelajari boneka. Tapi waktunya singkat, dan setelah tahu dia tidak bisa menembus Void Realm, dia tidak mau duduk dan menunggu kematian datang. Meskipun seseorang dapat bereinkarnasi setelah kematian selama 3 jiwa dan 6 jiwanya abadi. Tetapi baginya, bahkan jika ada kehidupan setelah mati, tidak ada kenangan dan emosi dari kehidupan ini bukanlah diri sendiri. Di kehidupan selanjutnya, Anda mungkin menjadi orang yang tidak berguna yang luar biasa. Dia menghabiskan sisa hidupnya selama 50 tahun, meneliti cara-cara untuk membuat jiwa Wu Xiu keluar dari tubuhnya dan menempelkannya pada boneka itu. Untuk ini, dia menciptakan boneka humanoid yang tak terhitung jumlahnya dan mencoba cara-cara yang tak terhitung jumlahnya. Skeleton tidak tergesa-gesa, kata. Setelah mengatakan ini, Landon Sen mau tak mau menjadi sedikit terkejut. Mumi di pulau itu mungkin adalah produk dari boneka pria ini.
Melihat waktu untuk mati semakin dekat dan dekat, hatinya semakin cemas, dan akhirnya dia memutuskan bahwa agar jiwanya melekat pada boneka itu, dia tidak akan ragu untuk menyerahkan sebagian besar kultivasinya. Dia mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Boneka yang tinggi, tampan, mendominasi dan perkasa, mencoba mengubah boneka itu menjadi tubuh barunya. Skull mencibir. Apakah Anda berhasil pada akhirnya? Tanya Landon Sen. Berbulu sukses. Bisakah aku menjadi seperti ini jika aku berhasil? Skeleton meledak, mengatakan, dia, di mulutnya adalah dirinya sendiri. Setelah menenangkan diri, kerangka itu berseru, pada saat terakhir kematian, saya mencoba keluar dari tubuh dengan metode rahasia, mencoba melekat pada tubuh boneka yang paling sempurna ini. Keterikatan itu berhasil, tetapi selain berbicara, ini tubuh tidak bisa bergerak sama sekali. Seperti yang Anda lihat, serangga beracun di sini telah menggigit daging bonekaku, hanya menyisakan kerangka. Sebelum Landon Sen dapat berbicara, Skull menghela nafas dan berkata, selama bertahun-tahun, saya akhirnya menemukan kebenaran. Apa alasannya? Tanya Landon Sen. Bagaimanapun juga, manusia tidak bisa melawan langit. Ketika mereka terkutuk, mereka pasti akan mati. Tidak peduli metode apa yang digunakan, mereka tidak bisa lepas dari kematian. Kecuali jika mereka dapat terus menembus batas, mungkin ada secercah harapan untuk keabadian. Skeleton menghela nafas. Meskipun kamu tidak bisa bergerak, kamu juga abadi sekarang, Landon Sen tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Di matanya, karya kerangka itu bisa disebut keajaiban. Anakmu terlalu naif, aku tidak abadi. Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di sini, tetapi jiwaku sebenarnya menurun hari demi hari, dan sekarang belum beberapa tahun sejak jiwaku hidup. Dan ketika jiwaku menghilang, itu adalah roh-roh sejati sudah pergi, dan Anda tidak akan pernah bisa bereinkarnasi lagi, kata skeleton. Landon Sen hanya bisa menghela nafas, ternyata dia masih akan mati. Senior, saya punya sesuatu yang sangat ingin tahu. Anda mengatakan bahwa Anda adalah ahli transformasi. Apakah Anda berkultivasi di dunia 2000 tahun yang lalu? Landon Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak, aku datang dari Lin Haitianshan, kata skeleton. Mata Landon Sen berbinar, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah dikatakan bahwa penguasa transformasi tidak dapat melewati penghalang Gunung Kunlun? Bagaimana para pendahulu datang ke dunia? Apakah ini benar-benar terlalu lama? Ribuan tahun yang lalu, belum lagi para master dari dunia transformasi, bahkan seni bela diri dari dunia maya dapat melewati penghalang. Mungkin karena kekuatan transmisi penghalang Kunlun Mountain terus melemah, dan akhirnya suatu hari, itu akan benar-benar ditutup, tidak ada yang bisa menyeberang, kata skeleton. Landon Sen terkejut, ternyata ada hal seperti itu. Tidak heran orang-orang sebelumnya mendengar di Misty Island bahwa Master Sekte generasi pertama dari Gerbang Tianji adalah penguasa Void Realm, dan mungkin juga datang ke dunia Duni sebelum pesona Gunung Kunlun melemah. Nah, apa kultivasi kamu? Skeleton tiba-tiba bertanya. Tahap selanjutnya dari pertanyaan, jawab Landon Sen. Skeleton tampak sedikit terkejut, dan terus bertanya, berapa umurmu? 23 tahun. Landon Sen terus menjawab. Apa? Kerangka itu akhirnya terkejut. Pada usia 23, ia memiliki basis kultivasi pada tahap akhir interogasi. Bakat ini sedikit mengejutkannya. Nak, karena kamu berperilaku baik, segera sembah aku sebagai guru, kata Skull dengan tergesa-gesa. Saya memiliki seorang tuan, jadi saya tidak ingin beribadah lagi, Landon Sen mengangkat bahu. Ahem. Aku adalah seorang master di tahap akhir dari dunia transformasi sebelum aku masih hidup. Sebagai muridku, aku bisa mengajarimu seni wayang yang indah, Skull langsung berkata. Landon Sen menggelengkan kepalanya, saya tidak tertarik dengan boneka. Skeleton sedikit kecewa, dan menghela nafas, yah, karena kamu tidak mau, aku tidak memaksakannya. Bahkan, setelah bertahun-tahun, aku telah melupakan beberapa teknik seni bela diri, kecuali bahwa aku ingat teknik wayang. Tapi nak, kamu agak sial, hal-hal di guaku telah lama dievakuasi oleh para magang yang tidak efektif. Landon Sen menunjuk ke cermin di sebelah Yutai dan bertanya, cermin apa itu? Ini adalah cermin Yuyang, kata Skull. Yuyang Baojing. Apa gunanya? Tanya Landon Sen penasaran. Tidak ada gunanya, kata skeleton ringan.
Landon Sen terdiam, dan tidak ada gunanya menggunakan nama misterius seperti itu, yang tampaknya sangat kuat. Benda-benda berguna telah direnggut oleh magang sampah saya sejak lama, bisakah mereka tinggal di sini? Tapi meskipun cermin berharga ini tidak berguna, ia memiliki fungsi, tambah Skull. Fungsi apa? Tanya Landon Sen segera. Alam ini dapat menangkal kejahatan dan menghilangkan kotoran, dan memiliki efek pengekangan besar pada hantu. Kata kerangka itu. Landon Sen menggaruk kepalanya dan bertanya, apa itu hantu? Aku tidak tahu apa itu, kata skeleton. Landon Sen benar-benar terdiam. Mungkin itu mungkin sesuatu yang berhubungan dengan hantu. Hantu sangat takut pada cermin ini, tapi hantu berbeda dari hantu. Aku mengambil ranah ini di beberapa ranah rahasia. Mungkin ada kegunaan sihir lain, kamu mengambilnya kembali, kamu bisa mempelajarinya perlahan di masa depan, tambah Skull. Oke. Landon Sen sedikit kecewa, sepertinya tidak ada yang bisa ditangkap. Namun, Landon Sen masih membawa cermin perunggu ini ke dompetnya. Bab 740, Iam Hisvan. Omong-omong, senior, ada sesuatu seperti mayat hitam di pulau ini. Apakah itu boneka yang dibuat oleh senior? Tanya Landon Sen. Ya, tapi itu hanya percobaan. Boneka itu bisa dikemudikan oleh jam mayat, tapi butuh banyak jiwa untuk bergerak dengan bebas. Jika kamu menginginkan boneka itu, aku bisa mengajarimu cara mengendalikannya, kata skeleton. Oh, tapi aku tidak akan memuja para senior sebagai guru. Landon Sen mengangkat bahu dan berkata, dia tidak akan menghindari masalah prinsip. Jika orang tua itu tahu bahwa dia telah memuja orang lain sebagai guru, dia mungkin akan mematahkan kakinya. Ahem, anakmu. Skeleton berdehem berulang kali, lalu menghela nafas, baiklah, mari kita hitung keberuntungan anakmu. Skeleton memberitahu Landon Sen cara mengendalikan mumi. Ternyata jam kuningan kecil itu disebut jam mayat. Faktanya, untuk mengendalikan mayat, metodenya relatif sederhana. Selama Anda menjatuhkan darah Anda sendiri pada jimat ajaib otak mayat dan jimat ajaib jam mayat pada gilirannya, pikiran Anda akan dapat bergabung dengan mayat itu. Mengguncang jam untuk menggerakkan mayat dapat memberikan mayat beberapa perintah sederhana, seperti membiarkan mayat membunuh seseorang di depannya, tetapi itu tidak dapat mengendalikan tindakan mayat seperti yang diinginkan. Senior, mengapa penduduk asli di pulau ini mengetahui metode kontrol ini? Landon Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kelompok orang biadab itu. Mungkin karena aku mengintip ke arahku untuk menyetir boneka sebelumnya. Metodenya telah diturunkan, skeleton bergumam. Landon Sen tiba-tiba merasa bahwa teknik wayang itu sangat misterius. Meskipun jam mayat hanya dapat memberikan beberapa perintah sederhana kepada mayat, itu juga setara dengan mesin pembunuh yang sangat tergantung. Sungguh menakjubkan bisa menggunakan jam mayat ini untuk melakukan ini. Teknik. Bocah, pada kenyataannya, bonekaku jauh dari rumah. Segel misterius dan mantra kontrol bonekanya tidak dibuat olehku, tetapi ada beberapa di gulungan wayang kuno, dan aku menggunakannya dengan mudah. Itu saja. Kemampuan untuk membuat gulungan kuno boneka itu jelas merupakan bakat untuk menangis hantu. Seru Skull. Tidak heran Landon Sen merasa bahwa kertas rune begitu indah, ternyata dari seorang ahli. Meskipun Landon Sen bukan Huajing Wuxiu, dia merasa bahwa Huajing Wuxiu seharusnya tidak dapat melakukan hal-hal kelas atas. Hal-hal ini terlalu jauh darinya, Landon Sen berkata kepada skeleton, jika senior tidak memiliki yang lain, junior akan pergi dulu. Melihat bahwa Landon Sen sama sekali tidak tertarik pada seni wayang, skeleton sedikit kesal, merasa bahwa dia memainkan piano untuk sapi itu. Anakmu benar-benar tidak tahu barangnya. Tidak ada, aku punya satu permintaan terakhir, maukah kau membantuku? Tanya Skull. Apa persyaratannya? Landon Sen buru-buru bertanya. Dia merasa bahwa kerangka manusia ini cukup bagus, dan dia memiliki boneka lain. Jika itu bukan persyaratan yang sulit, dia harus mencoba yang terbaik untuk membantu orang lain. Aku belum berada di bawah sinar matahari selama ribuan tahun, jadi keluarkan aku dari tempat gelap ini dan biarkan aku berjemur di bawah sinar matahari, skeleton berkata dengan segera. Oke. Landon Sen mengangguk segera. Saya pikir itu sangat sederhana. Segera, Landon Sen mengambil kerangka itu dan berjalan keluar dari gua.
Serangga beracun di gua itu dibesarkan oleh kerangka sebelum mereka hidup, untuk mencegah orang luar mengganggu mereka. Serangga beracun ini bahkan tidak perlu makan, mereka bisa bertahan hidup dengan menyerap udara jernih yang kaya dari gua. Ada noda darah di pintu masuk gua, dan sejumlah besar serangga beracun memakan tubuh kanibal asli, dan hampir tidak ada yang selamat. Adegannya agak mengerikan, banyak orang telah dimakan sepenuhnya dan berubah menjadi tumpukan tulang. Serangga beracun ini telah berlipat ganda selama ribuan tahun dan belum makan apapun. Ketika mereka bertemu dengan manusia atau binatang berdaging dan darah, itu seperti iblis seks melihat seorang wanita cantik, dan mereka bergegas makan dan menggigit. Mungkin tidak lama kemudian pulau ini akan menjadi dunia serangga beracun. Landon Sen mengedarkan tulisan suci, menembakkan gas pelindung tubuh, dan melewati lubang yang dipenuhi serangga beracun. Meskipun kerangka itu tidak bisa melihatnya, ia juga bisa mendeteksi aroma gong. Penjaga tubuh Qi. Lin Haitian Mountain juga hanya memiliki beberapa metode mental yang dapat melepaskan Qi penjaga tubuh, ofensif dan defensif. Wah, aku tidak tahu jenis kultivasi apa yang kamu lakukan. Tanya Skull dengan rasa ingin tahu. Sen Zhaojing, jawab Landon Sen. Itu dia. Nak, aku memandang rendah dirimu. Kamu juga bisa berlatih ke tingkat kelima dengan metode mental yang sulit seperti sutra berbasis Tuhan, kata skeleton. Landon Sen sedikit penasaran, dan bertanya, selain kitab suci ilahi, metode mental macam apa yang bisa seperti saya? Sejauh yang saya tahu, beberapa metode mental top, seperti Yi Jin Jing, seni sulap 9 matahari, seni sulap Beiming, dan Tai Xuan Jing, dapat mengintegrasikan serangan dan pertahanan Gangqi, kata Skull dengan acuh tak acuh. Oh, jawab Landon Sen. Dengan cara ini, tulisan suci ajaib yang dia tanam, bahkan di tempat suci seni bela diri seperti Lin Haitianshan, dianggap sebagai salah satu metode mental terbaik. Ketika menemukan sinar matahari di luar, tengkorak itu mengeluarkan suara, mendesis, dengan jejak gas putih. Landon Sen terkejut dan langsung berkata, "Senior, jiwamu tidak tahan dengan panasnya matahari, itu akan menghilang." Setelah bertahun-tahun, 3 jiwaku dan 6 jiwaku telah lama bergabung menjadi satu, dan itu normal bagi jiwaku untuk dihancurkan. Lagi pula, aku sudah hidup cukup, biarkan aku menikmati kesenangan yang membara ini untuk yang terakhir kalinya. Tapi juga tertawa bebas. Melihat asap putih di permukaan kerangka, roh itu akan segera menghilang, dan ekspresi Landon Sen sedikit rumit. Ternyata dia memohon untuk mati. Landon Sen memenuhi keinginannya dan berjalan keluar dari gua, matahari yang membakar menyinari kerangka itu. Skeleton menjerit dengan nyaman, perasaan ini seperti membakar kulit dengan api, dan pada saat ini dia merasa telah mendapatkan kembali tubuhnya. Ketika kerangka itu hampir mati, dia tiba-tiba berkata kepada Landon Sen, "Bocah, penulis gulungan boneka kuno yang paling saya kagumi dalam hidup saya adalah penulis gulungan boneka kuno. Namanya adalah Tulang Mati. Jika Anda bisa bertemu dengannya di masa depan, dapatkah Anda memberi saya sesuatu? Biarkan saya memberitahu Anda bahwa saya adalah penggemar yang paling setia." Oke. Landon Sen menggaruk kepalanya, lalu berkata dengan wajah serius, "Jika saya bisa bertemu orang itu dalam hidup saya pasti akan membantu Anda meneruskannya." Sepertinya senior ini benar-benar terobsesi dengan seni wayang sampai tingkat tertentu. Begitu suara itu jatuh, asap putih menguap dari kepala tengkorak dan menghilang di langit. Lagi pula itu adalah seorang kenalan, Landon Sen menemukan tempat untuk mengubur kerangka itu. Serangga beracun ada di mana-mana di pulau itu. Spesies alien ini terlalu tirani dan akan segera dapat membersihkan hewan-hewan di pulau itu. Cepat atau lambat, tempat ini akan menjadi dunia serangga beracun. Ruang batu di gua memang tempat yang sangat baik untuk budidaya, tetapi tidak terlalu berguna bagi Landon Sen. Dia dapat berlatih dengan mengambil linjing. Adapun tambang batu roh di dasar laut, skeleton juga mengatakan kepadanya bahwa area paling sentral telah digali, dan batu roh dan kristal roh hampir tidak dapat ditemukan. Batu roh biasa terlalu hambar, dan Landon Sen secara bertahap kehilangan minat dalam penambangan. Ketika dia tiba di tempat mumi itu disembunyikan sebelumnya, Landon Sen menggali mumi itu dan mengeluarkan jam mayat dari tas penyimpanan. Menggigit jarinya, dia meneteskan darah ke permukaan kertas rune hitam di otak mayat kering dan kertas rune dari jam mayat.
Lapisan cahaya abu-abu muncul di permukaan kertas jimat, secara bertahap menyerap darah Landen Sen. Dalam sekejap, Landen Sen merasa pikirannya dan mumi itu memiliki jejak komunikasi.